Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Maka pada video ini kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat ini pada dasarnya sama dengan pembagian pada bilangan cacah. Perbedaannya terletak pada tanda bilangannya. Seperti yang kalian tahu, pada bilangan bulat kita menggunakan dua tanda pada bilangan. Yang pertama tanda negatif atau biasanya dibaca min, dan juga tanda positif atau yang biasanya tidak tertulis. Jadi, syarat penting yang perlu kalian hafalkan pada pembagian bilangan bulat ini adalah pembagian pada bilangan cacah sebelumnya. Kalian harus usahakan pembagian itu benar-benar bisa kalian kerjakan. Setelah itu baru nanti ketika pembagian bilangan bulat kalian kerjakan, kalian hanya bisa berfokus pada tandanya. Mari kita simak beberapa contoh soal berikut. Pada gambar yang disajikan bisa kalian lihat, di situ Bu Ella mengelompokkan pembagian pada bilangan cacah dan pembagian pada bilangan bulat. Pada bilangan cacah atau bilangan yang biasanya kita gunakan, maka bilangan itu tidak bertanda. Atau sebenarnya bilangan tersebut bertanda positif, cuma tidak tertulis. Sebaliknya, jika pada bilangan bulat, maka akan ada tanda bilangan yang disematkan. Seperti pada contoh, di situ yang pertama pada bilangan bulat, 10 dibagi min 2, hasilnya min 5. Min 10 dibagi 2, hasilnya min 5. Dan min 10 dibagi min 2, hasilnya 5. Terlihat jelas kan pada contoh yang Bu Ella sajikan bahwa jika bilangan cacah, tanda bilangannya tidak terlihat atau dilihatkan. Sedangkan pada bilangan bulat, tanda bilangan merupakan salah satu hal yang penting dalam operasi yang sedang dilakukan. Contoh pembagian yang kedua. Di situ juga sama, Bu Ella tunjukkan pembagian pada bilangan cacah dan pembagian pada bilangan bulat. Angkanya Bu Ella ganti, jika tadi 10 dibagi 2, maka pada contoh ini ada angka 40 dibagi 5. Jika pada bilangan cacah, 40 dibagi 5 sama dengan 8. 40 dibagi min 5 sama dengan min 8. Ini sudah memasuki pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, min 40 dibagi 5 sama dengan min 8. Dan min 40 dibagi min 5 sama dengan 8. Sebelum Bu Ella lanjutkan, kalian harus ingat bahwa bilangan cacah itu meliputi bilangan bulat. Jadi, di dalam bilangan cacah terdapat bilangan bulat. Dari dua contoh yang Bu Ella tunjukkan, maka dapat disimpulkan pembagian berlangsung seperti biasa atau bisa kalian bagi seperti biasa. Namun, yang membedakan adalah tanda bilangannya. Maka, dari dua contoh tadi dapat disimpulkan jika bilangan positif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Kedua, bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Ketiga, bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Maka, jika kalian sedang mengerjakan pembagian bilangan bulat, tanda bilangannya bisa diabaikan terlebih dahulu. Bisa kalian bagi seperti biasa, baru kemudian kalian lihat tanda bilangan pada bilangan pembagi maupun bilangan yang dibagi. Begitu langkah yang harus kalian lakukan ketika mengerjakan pembagian bilangan bulat.
Pembagian bilangan bulat ini termasuk rangkaian operasi bilangan bulat yang terakhir. Jadi Bu Ella review dari awal, kalian sudah belajar penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Maka ada beberapa urutan operasi yang harus kalian kerjakan dulu jika beberapa operasi yang tadi terdapat dalam satu soal. Ada yang pernah mendengar pipolondo, pengporo, lan sudo, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu urutan operasi yang harus kalian kerjakan dulu jika terdapat dalam satu soal. Bu Ella akan tunjukkan beberapa soal dengan beberapa operasi dalam satu soal. Jadi ingat, jika dalam satu soal ada beberapa tanda operasi yang ditunjukkan, maka perkalian atau pembagian harus didahulukan sebelum penjumlahan dan pengurangan, jika pada soal tersebut tidak ada tanda kurung. Namun, jika pada soal tersebut sudah terdapat tanda kurung, meskipun di dalam tanda kurung tersebut bukan operasi pembagian maupun perkalian, maka yang di dalam kurung itu harus didahulukan. Contoh yang pertama, di dalam kurung ada angka 48 dibagi min 16. Kemudian ada operasi perkalian atau dikalikan 10. Kemudian ada operasi pengurangan dikurangi min 30. Maka yang didahulukan adalah 48 dibagi min 16. Ingat, jika tanda positif dibagi tanda negatif, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Maka kalian bagi seperti biasa 48 dibagi 16. Jawabannya 3. Namun, sesuai dengan aturan maka berubah menjadi bilangan negatif, yaitu min 3. Min 3 dikalikan dulu dengan angka 10. Kenapa? Karena perkalian harus didahulukan sebelum pengurangan. Maka min 3 dikalikan 10 dulu, baru dikurangi min 30. Min 3 kali 10. Kalikan seperti biasa, 3 kali 10 berapa hasilnya? 30. Juga harus diingat ketika min kalikan positif, maka hasilnya juga min atau bilangan negatif. Maka min 30 dikurangi min 30. Pada soal tersebut, ada tanda kurung di antara dua tanda min, yaitu min kurung min 30. Maka kurung tersebut menjadi proses perkalian bagi tanda bilangan. Sehingga yang terlihat adalah min 30 min kali min. Apa kalau min kali min? Plus. Jadi berubah tanda. Disederhanakan dari min dikurangi min 30 menjadi min 30 plus 30. Atau yang biasanya kita sebut yaitu punya hutang 30 dibayar 30 sehingga hutangnya menjadi berapa? 0 atau tidak bersisa. Contoh yang kedua. Di situ di dalam kurung ada min 70 dikurangi min 10, kemudian dibagi 10 dikali 12. Seperti yang sudah Bu Ella bicarakan tadi, bahwa yang di dalam kurung harus didahulukan. Maka min 70 dikurangi min 10 harus didahulukan. Di situ ada dua tanda yang terpisah oleh tanda kurung. Maka dua tanda itu harus dikalikan. Min kali min hasilnya apa? Positif. Maka hasilnya yaitu min 70 dikurangi min 10 sama dengan min 70 plus 10. Hasilnya berapa? Punya hutang 70, baru bisa membayar 10, maka sisa hutangnya masih 60 atau min 60.
Selanjutnya yaitu dibagi 10 baru dikalikan 12. Dua operasi ini bisa diurutkan karena sama-sama imbang, yaitu pembagian dan perkalian. Maka yang dikerjakan dulu boleh min 60 dibagi 10. Tanda bilangan negatif atau bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Kalian kerjakan dulu 60 dibagi 10 hasilnya 6, kemudian menjadi bilangan negatif menjadi min 6. Min 6 baru dikalikan 12. 6 kali 12 hasilnya 72. Tetapi karena min dikalikan positif hasilnya min atau bilangan negatif juga, maka hasilnya min 72. Sudah paham pembagian bilangan bulat maupun beberapa operasi dalam bilangan bulat yang dijadikan satu? Silahkan belajar kembali dan ingat kembali perkalian dan pembagiannya. Kerjakan soal yang Bu Ella berikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.